Pemirsa, menurut Undang-Undang, pengumuman hasil pemilu selambat-lambatnya dilakukan 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024. Namun sengkarut rekapitulasi suara di daerah berpotensi membuat pengumuman hasil pemilu ditunda. Jika itu terjadi, apa akibatnya? Inilah Top Review. Beginilah suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara DPR RI di Kota Ternate, Maluku Utara. Sejumlah saksi mengamuk lantaran adanya ketidaksesuaian data perolehan suara dengan data penyelenggara pemilu. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno terbuka penghitungan hasil perolehan suara 2024 tingkat KPU Provinsi NTB Minggu malam. Salah satu saksi Dewan Perwakilan Daerah bernama Sukron mengamuk dengan melempar piring makan, papan nama, dan botol air minum setelah dilakukan sanding data oleh KPU. Sementara itu, aksi keluar dari ruang rapat pleno atau walkout dilakukan oleh salah satu saksi dari Partai Nasdem Sulawesi Tenggara. Saksi itu menolak hasil pleno rekapitulasi suara KPU Wakatobi karena terindikasi terjadi penggelembungan suara salah satu caleg di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebanyak 1.100 suara. Kekacauan rekapitulasi tidak hanya di 3 daerah itu, tetapi terjadi di banyak daerah. Padahal, rekapitulasi suara pemilu di tingkat provinsi seharusnya telah selesai pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, ada beberapa daerah di sejumlah provinsi belum juga merampungkan rekapitulasi akibat banyaknya kendala proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Idam Khalid mengungkap, pihaknya mengeluarkan surat edaran untuk memperpanjang rekapitulasi daerah sebagai akibat force majeure di luar perkiraan rekapitulator. Terminologi force majeure yang dipakai KPU menuai kritik dari banyak pihak. Terminologi itu baru bisa dipakai jika terjadi sesuatu di luar kendali KPU, misalnya ada bencana alam. Ya, alasan force majeure yang kemudian disampaikan oleh KPU itu jelas tidak tepat. Jadi hati-hati juga menggunakan terminologi, menggunakan istilah, kemudian dilekatkan dengan tahapan pemilu yang mestinya betul-betul menjadi rangkaian yang bisa diprediksi, khususnya soal rekapitulasi. Saya kira apa yang disampaikan, saya juga belum mendengar eksplisit dan saya juga belum membaca suratnya KPU ya, soal force majeure yang kemudian membuka kemungkinan bagi KPU di daerah untuk memperpanjang proses rekapitulasi. Tapi hari ini menurut saya Mas Leo, yang terjadi adalah kegagalan KPU dalam memanajemen penyelenggaraan pemilu, khususnya proses rekapitulasi. Banyaknya protes, banyaknya keberatan, dan banyaknya keinginan untuk membuka kembali hasil atau bahkan keinginan untuk membuka kembali kotak suara di beberapa daerah, itu kan disebabkan oleh adanya kegagalan juga dalam proses manajemen pemungutan dan penghitungan suara. Artinya ada proses di kecamatan yang juga bermasalah, dan ada proses di KPU Kabupaten Kota yang juga bermasalah, dan kemudian sampai kepada proses di provinsi. Nah, itu yang harusnya dijelaskan. Perpanjangan rekapitulasi di daerah itu dikhawatirkan akan berdampak pada pengumuman hasil rekapitulasi nasional. Mengacu peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, tenggang waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara yakni 2 Maret untuk tingkat kecamatan, 5 Maret untuk kabupaten kota, 10 Maret untuk provinsi, dan 20 Maret 2024 untuk nasional. Jika sampai tanggal 20 Maret KPU belum bisa mengumumkan hasil rekapitulasi nasional, maka KPU melanggar Undang-Undang Pemilu. Ya, kalau memang KPU tidak menetapkan hasil pemilu secara nasional pada 20 Maret 2024, artinya 35 hari setelah hari pemungutan suara, maka KPU melanggar pasal 542 yang tadi sudah Mas Leo sebutkan. Pasal 542 itu merefer kepada pasal 411 ayat 3 yang mewajibkan kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara nasional.
Nah, artinya kalau KPU tidak menetapkan hasil pemilu secara nasional sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 413, yaitu paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara, maka KPU melanggar pasal 542 itu, memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Sementara itu, kalangan politisi mengkhawatirkan jika pengumuman hasil rekapitulasi nasional melebihi tanggal 20 Maret, sebab itu akan mengganggu tahap pemilu selanjutnya. Bahwa memang ada jadwal-jadwal yang mundur, tapi tidak boleh lewat 20 Maret. Ya, karena 20 Maret itu putusan sesuai dengan peraturan perundangan. Ya. Nggak boleh lewat dari sana karena kita habis itu masuk ke tahap berikutnya apa? Tahap sengketa. Jadi kalau lewat nanti keganggu semua tahapannya. Namun, pihak KPU optimis bahwa tanggal 20 Maret pihaknya akan merampungkan seluruh rekapitulasi di tingkat nasional. KPU beralasan bahwa perkembangan rekapitulasi di daerah cukup positif. Dan kalau dilihat optimis atau tidak, kalau lihat proses yang berlangsung di tingkat provinsi ya, yang sekarang ini berlangsung, relatif update-nya relatif sudah mulai satu persatu selesai. Dan kalau lihat datanya dan kemudian track selama proses rekap yang berlangsung secara terbuka dengan data-data yang kemudian kita bisa periksa secara bersama-sama, kami tentu saja optimis untuk tanggal 20 Maret mendatang itu akan melakukan penetapan secara nasional. Bisa saja KPU memaksakan hasil rekapitulasi nasional pada 20 Maret. Namun, semua keberatan itu akan dicatat dan dipakai untuk mempersoalkan KPU di Mahkamah Konstitusi. Ya, menurut saya sih ini kan tahapan rekapitulasi yang membuka ruang keberatan kepada semua pihak ya. Agar semuanya bisa tepat waktu, nanti bisa saja rekapitulasi tetap dilakukan, tapi semua keberatan-keberatan itu akan dicatat di form kejadian khusus dan akan jadi lubang untuk mempersoalkan KPU di proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau mengejar ketepatan waktu ya bisa saja sebetulnya KPU main ketok-ketok aja ya proses rekapitulasi itu, tapi itu akan jadi sinyalmen yang kuat bahwa proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi nanti akan membuat KPU banyak sekali dipersoalkan karena kegagalan KPU dalam melakukan manajemen rekapitulasi suara. Bagi Cawapres nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, penundaan dan semua sengkarut pemilu yang terjadi sampai saat ini patut dicurigai. Karena itu penggunaan hak angket di DPR diharapkan akan membongkar semuanya. Pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning, lampu merah harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh Komisi 2 maupun oleh angket. Jauh sebelum pemungutan suara, publik sudah mencium ada yang tidak beres di KPU. Bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP 3 kali memvonis Ketua KPU Hasyim Ansyari melanggar kode etik. Vonis yang ketiga adalah ketika KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.